Kalau ada satu game yang aku tuh lebih sering mainin dibandingkan sama game Red Dead Redemption 2 yang aku tuh juga suka banget, maka game tersebut adalah Helldivers 2. Ini beneran guys, ini mungkin pernyataan yang cukup ekstrim sih buat aku sendiri. Karena kita tahu kalau misalkan game Red Dead Redemption 2 itu bisa dibilang salah satu mahakarya Rockstar Games. Yang ya dunianya detailnya luar biasa dan gila banget lah. Tapi entah kenapa, kalau misalkan aku tuh lagi buka PC handheldku ya, entah kenapa jariku tuh refleks buat mencet Helldivers 2. Ada perasaan yang menurutku kayak aneh banget lah antara aku sama Helldivers 2 ini yang ya bikin aku kayak balik lagi ke game ini. Meskipun kalau kita bicara soal harganya di tahun ini, harganya kerasa lumayan overpriced banget, apalagi buat sebagian orang di Indonesia. Dan buat teman-teman yang jadi kaum mendang-mending, karena ya ini tuh cuman game apa ya? Mungkin kayak fokus utamanya di co-op PvE aja. Dan di sini aku pengen ceritain dan pengen mungkin agak aneh sih kalau bahas review. Mungkin kayak pengalaman pribadiku aja ya. Kenapa menurutku Helldivers 2 ini worth it banget buat kalian beli. Dan langsung aja kita bahas. Alasan pertama yang paling mendasar banget kenapa aku tuh suka sama game ini, karena ini tuh punya gameplay loop yang memuaskan banget. Oke, sekarang kita harus jujur-jujuran teman-teman. Jadi di zaman sekarang tuh banyak banget game triple A yang terjebak sama formula yang sama, yaitu terlalu rumit. Mau mainin gamenya, kita harus nungguin cutscene setengah jam mungkin ya. Terus ngafalin 3 skill yang mungkin ribetnya minta ampun. Atau ya ngelakuin fetch quest yang bosenin, yang cuma dipakai buat memperpanjang durasi gamenya. Dan untuk cutscene yang panjang tadi, ya sebenarnya bisa tuh di skip-skip ya. Tapi entah kenapa kayak rasanya kita tuh pengen main game gitu loh. Bukan lagi pengen nonton film. Nah, kerennya Helldivers 2 itu nggak seperti itu. Konsep gamenya itu sederhana banget menurutku, tapi dieksekusi dengan luar biasa banget. Ceritanya, kita tuh adalah seorang Helldivers dari Super Earth. Jadi Helldivers tuh kayak semacam tentara khusus gitulah, yang nantinya kita sebagai player bakal di-drop dari luar angkasa ke planet asing. Dan tugas kita itu cuma satu, yaitu menyelesaikan misi sambil bertahan hidup dari gempuran ribuan monster terminit atau pasukan robot automaton. Ya, kita tahu, sederhana banget bukan? Tapi meski begitu, game ini tuh dibungkus dengan yang namanya sistem fisik dan gunplay yang luar biasa, gila banget. Aku ketika mainin game ini ngerasa kayak lebih happy banget ketika nembakin para monster ini dengan senjata yang aku punya. Apalagi kalau pakai senjata berat. Nggak cuman itu, ledakan dari stratagem atau kayak semacam bom dari langit yang bisa bikin layar itu goyang, itu kerasa realistis. Dan gak cuman itu, suara dentuman ledakan dari bom 500 kilogram dari langit, ini juga bikin kita tuh kayak, anjir, ini serius gamenya kayak gini nih. Jadi kita kayak seakan dapat dopamin secara instan. Di sini aku nggak pengen bandinginnya sama RDR2 ya, tapi ketika aku itu mainin RDR2, sebenarnya aku tuh juga dapetin hal yang kurang lebih sama, tapi melalui alur cerita yang lebih lambat. Dan memang cerita dari game Red Dead Redemption 2 tuh emang menurutku ya, lebih punya bobot dan worth it aja gitu untuk dinikmati, buat ditonton. Nah, di Helldivers 2 tuh beda banget. Kita pas mainin game ini, kita bakal dapat kepuasan kayak semacam dapat adrenalin gitulah. Dalam tempo 20 menit, 30 menit, bahkan 40 menit per sessionnya. Dan jujur aja, setelah seharian aku itu capek banget buat brainstorming, bikin skrip dan juga rekaman, serta ngedit video yang harus aku kirim buat di media, tentu aku istirahat dong. Nah, ketika aku istirahat, Helldivers 2 itu jadi tempat pelarianku yang paling perfect banget. Dan bahkan ini adalah satu-satunya game yang aku mainin, itu aku nggak ketiduran. Ada alasan lain juga yang bikin aku tuh betah banget mainin game ini, yaitu adanya sistem Friendly Fire dan gameplay Cinematic Chaos. Jadi di Helldivers 2, Friendly Fire itu tuh nggak bisa dimatiin. Dan trust me, ini bukan kekurangannya, melainkan ini adalah fitur terbaik yang ada di dalam gamenya. Jadi aku tuh udah berkali-kali ngakak brutal ketika mainin game ini di berbagai momen. Ya contohnya adalah ketika aku itu ngelempar yang namanya stratagem dan tiba-tiba melenceng sehingga bomnya kena semua tim. Nggak jarang juga tim lain ini dipakai Hellpot dan lainnya. Ya pokoknya chaos banget lah mainin game ini menurutku. Momen-momen tidak terduga dan tolol inilah yang bikin tiap matchnya itu unik banget. Jadi nggak ada match yang bener-bener sama dan kita itu tuh bisa aja ya mungkin kayak
punya plan buat nge-steal ya kan, ketika baru mulai match. Tapi begitu ada satu temen yang salah lempar granat atau kelihatan sama para monster di sini, dalam hitungan detik situasi bakal berubah, yang mana arena bakal jadi medan tempur yang gila-gilaan. Chaosnya ini tuh kayak dinamis banget, jadi kita tuh kayak nggak cuma lagi mainin game, tapi kayak bikin semacam momen komedi sendiri dari setiap kali kita itu turun ke bawah. Hal ini yang bikin replayability-nya tuh tinggi banget sih buat aku. Oh iya, beda sama game live service lainnya yang perubahannya cuma sebatas di Battle Pass baru setiap 3 bulan sekali. Helldivers 2 punya sistem perang galaksi yang real time. Jadi developernya yaitu Arrowhead itu tuh punya sosok GM di sini yang bernama Joel yang ngatur jalannya perang secara keseluruhan. Artinya apa? Artinya setiap misi yang kita selesaikan bersama ribuan, enggak, puluhan ribu player lainnya, enggak, mungkin ratusan ribu player lainnya, itu tuh akan berdampak ke peta di galaksi. Kalau komunitas itu berhasil mempertahankan satu planet, ceritanya bakal berkembang ke arah A. Kalau komunitasnya gagal, planet itu akan jatuh ke tangan musuh, dan kita terpaksa mundur buat ngebuka front pertarungan baru. Gila nggak? Gila lah. Jadi kita tuh bakal punya yang namanya sensasi kebersamaan gitu, atau community effort lah, yang jarang banget ditemuin di game modern. Kita bakal ngerasa jadi bagian dari pergerakan global, apalagi saat ada perintah utama atau major order buat nyelamatin planet tertentu, yang nantinya bikin seluruh player base bakal bersatu demi tujuan yang sama. Gini, fenomena sosial di dalam game kayak gini itu tuh priceless banget teman-teman, karena ya susah dicari di game-game lainnya. Di awal aku tadi sempat bahas harganya ya. Kita tahu mungkin harganya emang kurang ramah kantong. Ya mungkin berasa lumayan bikin kantong kita bolong lah buat standar game co-op. Apalagi kalau dibandingkan sama game diskonan yang lama. Tapi kalau kita itu hitung yang namanya skala value per hour-nya, itu bakal beda banget. Kalau mungkin teman-teman itu beli game yang dari developer AAA yang seharga ya yang sama, mungkin bisa aja dalam kurun waktu 15 jam kita tuh bisa ya namatin game ini, atau mungkin sehari 2 hari bisa tamat lah. Cuman kita tahu Helldivers ini kan game live service ya, dan ya gak akan tamat atau mungkin bahkan susah tamat kecuali dibikin game ketiganya dengan storyline yang agak berbeda. Karena ini adalah game yang live service, maka kita nggak akan bisa bosan ketika mainin game ini. Dan jujur aja, hal yang bikin aku itu betah banget mainnya adalah kekeosan yang ada di dalam game ini. Jadi teman-teman jangan bayangkan Helldivers itu kayak Fortnite, nggak sama sekali. Meskipun aku juga suka main Fortnite, tapi kalau main Helldivers tuh rasanya kayak kita lagi jadi tentara antar galaksi beneran. Selain itu, sistem monetisasi atau microtransaction di game Helldivers 2 ini menurutku adalah salah satu yang paling ramah sama kantong player. Kita tuh nggak perlu bayar pakai duit asli buat ngebuka yang namanya Warbond. Ini tuh kayak semacam battle pass gitulah di dalam gamenya, yang nantinya bisa di-unlock pakai super credit atau premium currency di sini. Kita itu bisa nemuin secara gratis untuk super credits ini cuma dengan cara eksplorasi dan looting di dalam map pas kita itu lagi main. Bahkan Warbondnya juga istilahnya kayak kalau udah update dia tuh bakal stay di situ buat bisa kita beli, jadi nggak ada batasan waktu, jadi orang nggak FOMO. So intinya kita kalau mau beli Warbond itu pasti disesuaikan dengan kebutuhan kita dan bagaimana kita itu mainnya. Jadinya meskipun teman-teman itu beli gamenya sekarang, hampir semua Warbond itu berbulan-bulan kemudian tetap bisa kita buka kapan aja tanpa takut kelewatan. Nah, dalam jangka panjang kita itu nggak akan dituntut buat keluar uang lagi setelah pembelian di awal. Enak nggak? Enak dong. Jadi kesimpulannya, aku suka banget sama Helldivers dan kalian sih wajib coba buat maininnya. Dan seperti biasanya, aku taruh linknya di deskripsi di bawah buat teman-teman semua yang pengen beli game ini. Jangan lupa diklik linknya. Game ini bisa dimainin di PC, PS5, bahkan di Xbox Series. Nggak, kalian nggak salah. Game ini beneran bisa dimainin di Xbox Series. Serius. Meskipun ini adalah salah satu gamenya PlayStation. Anyway, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai habis. Kalau kalian itu suka tentang pembahasan berbagai hal kayak game, animasi, dan juga pop culture lainnya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.